Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku di Jasmine Tea. Buat teman-teman yang suka dengan channel ini, silahkan like dan subscribe ya. Jadi ini adalah video kedua tentang cerita operasi katarakku. Yang belum nonton yang video yang pertama, nanti bisa klik link yang nanti saya taruh di bawah ya, di deskripsi. Jadi hari ini aku rencananya mau menjalankan operasi katarak, ya kan? Hari itu 15 Agustus, hari Senin 2022. Sebelumnya aku mau menjelaskan dulu metode apa yang dipakai di operasiku. Pada operasi katarak itu lensa yang sudah keruh akan dihancurkan dengan alat khusus, ya toh. Setelah hancur, lensa tersebut akan diangkat dari bola mata dan diganti dengan lensa buatan alias IOL, singkatannya intraocular lens. Lensa ini adalah lensa yang ditanamkan ke mata kita sebagai bagian dari pengobatan katarak untuk menggantikan lensa mata yang sudah keruh, ya. Seperti kita tahu, katarak itu adalah proses kekeruhan lensa mata sehingga mengganggu penglihatan kita, sehingga hanya bisa diobati dengan operasi untuk mengganti lensa mata yang sudah keruh tersebut. Ada beberapa teknik dalam operasi katarak yang bisa digunakan untuk menghancurkan lensa yang sudah keruh. Yang pertama namanya adalah phacoemulsification. Phacoemulsification adalah teknik yang dilakukan dengan menghancurkan lensa yang mengalami katarak dengan gelombang suara frekuensi tinggi ultrasound. Caranya, dokter akan membuat sayatan kecil di tepi kornea pada bola mata yang sudah dilebarkan pupilnya. Melalui sayatan ini, alat pemancar ultrasound dimasukkan ke dalam bola mata hingga mencapai lensa. Gelombang suara dari alat tersebut dapat menghancurkan lensa yang terkena katarak. Lalu lensa yang sudah hancur akan dikeluarkan dari bola mata dengan menggunakan alat lain. Selanjutnya lensa buatan akan dipasang di area lensa yang lama. Setelah operasi, luka sayatan yang dibuat dokter di tepi kornea mata akan tertutup dengan sendirinya, self healing, ya, karena memang nggak lebar ya. Tentu saja pakai obat tetes. Kemudian yang nomor 2 itu yang lebih modern, yaitu femtosecond laser assisted cataract surgery atau singkatannya FLACS, FLACS. Ini merupakan modifikasi dari operasi phacoemulsification yang menjadi prosedur umum dari operasi katarak. Dalam FLACS ini, beberapa tahap operasi katarak yang menggunakan pisau bedah untuk membuat sayatan diganti dengan metode laser. Dengan ini pengangkatan katarak bisa menjadi lebih akurat dan lebih mudah. Tentu saja juga lukanya juga lebih kecil, jadi lebih cepat sembuhnya. Aku memilih metode yang flux ini ya, di mana sayatan di bola mata akan menggunakan laser sehingga lebih akurat, lebih kecil sayatannya, membutuhkan waktu sembuh yang lebih cepat gitu. Jadi untuk lensanya yang ditanamkan itu yang menggantikan lensa yang asli itu ada beberapa macam, ya toh. Ada yang bisa mengkoreksi jauh dan dekat, ada yang jauh sedang gitu ya, ada yang 3 macam, jauh, dekat, sedang. Tapi saya memakai yang disarankan oleh Pak Dokter saja, supaya karena saya merasa beliau pasti lebih tahu lah apa yang dibutuhkan oleh saya, karena saya ada sedikit minus sekitar 3/4 maybe, dan sedikit apa istilahnya ya, selain minus dan plus, lupa, nanti saya kasih tahu. Jadi hari Senin sore jam 5 sore aku tiba di JEC ya. Aku datang tanpa make up apapun ya, rias mata, rias muka semua enggak, keramas, sudah dikeramas, rambutnya rapi, tanpa make up, pakai baju yang nyaman, yang longgar, sepatu yang nyaman ya. Tidak boleh memakai perhiasan sama sekali, tidak boleh apalagi ya, memakai bulu mata palsu dan sebagainya. Yang di mata pokoknya bersih.
semuanya lah, udah bersih semuanya. Kemudian terutama di hari operasi kita tidak boleh menyetir sendiri pada saat pulang dari operasi. Jadi saya diantar oleh Pak suami, oke? Karena saat itu tahun 2022 itu Agustus, saya suasananya masih COVID, jadi saya dites dulu, dites antigen di ruangan di dekat area parkir gitu ya. Setelah sambil dites antigen, saya sambil ditetesin, udah mulai tuh ditetesin obat yang katanya agar mata jadi baal. Setelah tes antigen selesai, hasil oke, maka saya naik ke lantai operasi. Di ruang tunggu ya biasa, sebelum masuk ke ruang bedah saya tanya-tanya juga sih sama kiri kanan bagaimana dokternya, bagaimana prosesnya, sakit enggak, gimana. Rata-rata mereka bilang oke gitu kan, ya sudah, saya cukup tenang. Kemudian saat nama dipanggil, saya masuk ke ruangan yang ruang operasi. Itu ada ruang yang untuk administrasi, meja administrasi. Saya masuk, nggak pakai sepatu ya, sepatu taruh di luar, terus kemudian masuk, duduk di depan meja administrasi. Nah, di administrasi itu dijelaskan lagi prosedurnya, kan sebetulnya saya udah baca sih di buku panduan itu. Mereka akan jelaskan lagi prosedurnya, kemudian ada beberapa surat yang ditandatangan, kemudian mata saya juga ditetes beberapa kali, tiap beberapa menit ditetes supaya matanya baal. Oh ya teman-teman, untuk obat bius ini ada beberapa macam ya, ada yang dibius secara tetes seperti saya, ada yang disuntik ke bola mata, ada yang badannya dibius keseluruhan ya. Setelah itu, setelah semuanya selesai, suami saya disuruh menunggu keluar dan aku disuruh ganti baju operasi. Bajunya atasan bawahan gitu, longgar gitu ya, warna pink, kemudian pakai tutup kepala ya. Kalau yang pasien laki-laki pakai warna biru, kemudian mata yang akan dioperasi ditutup oleh kasa gitu ya. Kemudian kita disuruh duduk di satu kursi yang setengah tertidur gitu ya, sambil nunggu dikasih selimut gitu, sambil matanya sebentar ditetesi, jadi matanya itu ya merem aja gitu sambil nunggu saat kita mau dioperasi, sambil menunggu matanya sudah baal gitu. Sekitar 1 jam kemudian ya baru tiba nih saatnya saya dipanggil masuk ke ruang operasi. Aduh, deg-degan kan. Jadi kita mau masuk ruang operasi itu nggak jalan kaki. Jadi dari kursi empuk itu kita disuruh naik kursi roda ya, selimutnya tetap dipasang nih di pangkuan kita. Kemudian kita didorong masuk ke ruang operasi gitu. Pintu operasi itu kebuka gitu ya. Saya lihat kayaknya ada 3 ruangan, 1, 2, 3 gitu. Saya masuk yang sebelah sini. Kemudian setelah masuk ada pintu lagi kan. Kemudian kita disuruh bubuk gitu, tidur di kayak kursi dokter gigi kalau teman-teman tahu. Begitu ya, ada lampu terang gitu di atas mata kita. Kemudian suster-susternya berusaha menyapa, mengajak ngobrol biar kita nggak tegang, karena memang tegang banget ya. Kemudian setelah itu mata kanan saya yang akan dioperasi dipasangi alat gitu ya, gitu supaya tidak nutup. Jadi dia harus terus terbuka. Sakit nggak? Enggak sih, cuman ya kayak dipegangin gitu, biasa aja sih, cuman nggak bisa kedip aja gitu. Terus dokter setelah itu yang muka yang lain ini dipasangin kayak semacam tisu gitu, jadi dokter cuma bisa ngelihat mata kita yang sudah dibuka gitu ya pakai alat. Nah, saat Pak dokter datang menyapa ramah, terus bilang gitu bahwa selama operasi akan ada semacam cairan yang akan terus menetes di mata kita, usahakan matanya tetap melek, jangan berkedip katanya. Siap dok gitu kan. Akhirnya beneran deh, selama operasi kayak ada air netes terus gitu ya di mata, membasahi kelopak mata. Aku ya berusaha enggak kedip, tapi namanya mata ditetesin air ya, tentu saja kita kan kedip-kedip ya. Nah yang kanan ini nggak bisa kedip karena kan dia udah dipegangin sama alat.
Nah yang kiri ini kedap-kedip gitu, meskipun ditutupin steril kan kedap-kedip. Nah dokternya bilang jangan berkedip ya matanya ya gitu, harus buka mata terus ya. Oke dok, terus aku merasa ada sinar gitu ya, ada matanya ditetesin gitu ya, tuh ada kayak alat gerak nggak jelas sih, burem gitu, tegang banget, tegang deg-degan gitu ya, rasanya lama banget. Akhirnya Pak dokter bilang ini udah selesai, tinggal masukin lensa ya. Oke, seduk, udah. Kira-kira di dalam ruang operasi itu mungkin sekitar 10-15 menit itu udah sama persiapan, sudah sama itu, tapi rasanya lama banget. Cuman memang ya teman-teman, dibilang sakit sih enggak, cuman rasanya enggak enak aja gitu. Tahu aja kan mata dikasih air terus gitu, nggak boleh kedip, terus ada kayak entahlah ya, kayak bayangan bergerak-gerak gitu ya, mungkin itu lasernya ya. Jadi begitu. Selesai Pak dokter masukin lensanya, lega banget. Habis itu aku didorong kembali pakai kursi roda yang tadi itu ya, masuk ke ruang pemulihan. Mataku tuh sama sekali nggak ditutup perban, nggak ditutup apa sama sekali, langsung begitu aja sudah langsung dibuka gitu. Hebat kan ininya, operasinya. Jadi nggak pakai acara ditutupin pakai kasa, enggak sama sekali ya. Kemudian kita disuruh duduk berbaring di kursi empuk lagi, dikasih snack roti sama aqua ya, kalau mau makan istirahat kira-kira 1 jam sampai 1,5 jam itu untuk melihat apakah ada reaksi yang nggak bagus gitu ya. Jadi di situ benar-benar kita di ruang pemulihan itu tuh untuk melihat hasilnya bagaimana. Nah di situ aku buka sedikit mata, merasa loh kok jelas banget ya. Cuman saya merasa apa iya sih gitu kan. Terus saya tutup mata lagi karena ngeri juga kan habis operasi, meskipun sudah nggak diapa-apain lagi, nggak ditetes juga, tapi masih deg-degan lah. Kemudian setelah kira-kira 1,5 jam suami saya dipanggil untuk menyelesaikan administrasi, diberi tahu tentang obat-obatan dan hal-hal lain yang boleh dan tidak boleh. Sebetulnya ada sih di buku panduannya, nggak boleh, jadi saya bacakan aja. Nggak boleh diucek, terutama ya, hindari kena air selama 3 hari, nggak boleh keramas dong, jangan menggunakan make up selama 3 hari, hindari mata dari benturan tajam, tidak boleh berenang dalam waktu 1 bulan, tidak boleh bekerja berat selama 2 minggu, hindari paparan asap dan debu yang berlebihan. Pada intinya tidak ada pantangan apapun, hanya saja jangan digaruk. Dan kalau tidur harus dikasih helm mata seperti ini teman-teman, helm mata. Tujuannya apa? Supaya kita kalau tidur nggak sadar kucek itu, jangan sampai. Nah ini yang namanya helm mata. Seperti ini teman-teman ya. Nanti kita pasang di mata gitu ya, dikasih ini selotip gitu ya. Kalau tidur aja nih dipakai ya selama 2 minggu seperti ini, helm mata. Kemudian obatnya itu ada banyak macam-macam. Saya udah kira-kira seperti inilah obatnya, macam-macam, nanti dijelaskan, ada yang 3 jam sekali, ada yang 4 jam sekali, ada yang berapa kali, pokoknya banyak dan macam-macam obatnya seperti ini. Dan saya terpaksa harus pasang alarm di waker karena ada yang obat kuning misalnya 4 jam sekali, obat yang pink 2 jam sekali, yang ini berapa jam sekali gitu, jadi banyak macam ya. Nah teman-teman tahu obatnya seperti apa dalamnya? Obat tetes seperti ini. Nah teman-teman lihat tuh, yang kuning, ini yang pink, ada yang putih ya. Harus rajin, jangan sampai kelompatan pakai obat tetes matanya. Oke. Nah setelah itu tanpa ribet kami pulang ke rumah. Bahkan di rumah di perjalanan sama sekali tidak pakai apa namanya
steril atau mata saya dibuka begitu aja, cuma saya merem aja, sampai rumah deg-degan juga kan, takut kalau kenapa-kenapa ya. Bahkan saya pikir loh kok nggak dikasih ya, kalau kena debu gimana, kalau kena angin gimana, makanya saya bawa ini kacamata murah sih, kacamata yang zaman kita covid juga kita pakai itu ya, bisa beli di internet paling berapa, 10.000. Ini untuk kalau misalnya kita merasa kena angin kan gak enak atau takut debu, pakai aja begini. Dokter sih tidak menyuruh ya, tapi saya berjaga-jaga sendiri. Nah kemudian sampai rumah pandangan itu masih rada buram karena kan masih efek dari obat bius mata, tetapi gak ada sakit, gak ada apa-apa. Nah sudah tetes mata, saya tidur pakai helm mata. Nah besok hari H+1 setelah operasi kan kita harus cek ke dokter lagi. Nah jadi hari besoknya itu pada saat bangun tidur itu ya, saya tuh kagetnya minta ampun ya, penglihatanku tuh terasa sangat bening dan jelas. Itu tuh anduk teksturnya, biasanya lihat ya biasa aja gitu, rasanya kelihatan banget itu teksturnya, anduknya itu yang kasar-kasar begitu ya kan, warna hijau itu bisa cerah gitu ya. Terus pokoknya debu-debu halus aja ya yang ada di meja saya bisa lihat. Tadinya saya nggak gitu merhatiin dan nggak kelihatan gitu ya. Ternyata di meja itu banyak debunya. Benar-benar jadi terang. Teman-teman kalau tahu seperti kaca jendela rumah kuno yang meskipun sudah dibersihkan tetap aja buram gitu kan, tahu-tahu diganti kaca yang baru yang bening. Nah perasaan saya tuh seperti itu sih sepanjang perjalanan menuju rumah sakit untuk cek ke dokter juga. Bener-bener ya, saya bisa lihat wajah orang di pinggir jalan itu, ekspresinya lagi ketawa, lagi cemberut, lagi apa, bener-bener sangat jelas. Nah demikian ya cerita saya untuk operasi katarak saya yang sebelah kanan. Kemudian yang untuk yang kiri sebetulnya langsung 2 minggu juga boleh, 2 minggu setelah operasi kanan mau yang kiri boleh, tapi saya masih takut, saya tunggu sampai 3 bulan, jadi November 2022 baru saya melaksanakan operasi mata yang kiri. Nah karena jaraknya udah jauh, udah 3 bulan lebih, jadi hasil tes diagnostik sama darah ini nggak berlaku ya teman-teman. Jadi kita harus tes ulang, bayar lagi gitu kan. Kalau teman-teman dalam waktu 2 minggu itu langsung yang kiri itu masih bisa digunakan gitu. Nah setelah H+1 udah periksa semuanya beres, kemudian 2 minggu lagi kita juga disuruh cek sekali lagi, dikasih obat lagi, habis itu udah mata kita bening dan jelas melihat semuanya. Wah saya sangat bersyukur. Terima kasih Pak Dokter yang sudah mengoperasi, terima kasih para suster, saya sekarang bisa menikmati pemandangan yang sangat jelas, bahkan tulisan-tulisan di jalan tol biasanya saya itu ngelihatnya itu baru kebaca setelah dekat gitu dengan papan jalan tolnya. Sekarang saya dari jauh udah bisa melihat dan tidak ada lagi kabut-kabut yang menutupi. Demikian teman-teman, pengalaman saya menjalani operasi katarak semua sudah saya jelaskan di sini. Biaya-biaya nanti akan saya sertakan juga di dalam video ini. Mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa membantu teman-teman sekalian. Terima kasih sudah mengikuti YouTube saya. Sampai bertemu lagi teman-teman. Bye bye.